Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Laqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه تعلم فليس المرء يولد عالما. وقال في مناسبة أخرى ازداد العلم وازداد الجهل. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah yang pertama sekali kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Masya Allah, Tabarakallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini, sampai detik ini memberikan kenikmatan yang amatlah luar biasa untuk kita semua. Dari bangun pagi kita, melangkahkan kaki kita untuk bertahajud, setelah itu melangkahkan kaki kita mungkin untuk sholat berjamaah, ataupun misalnya ada sholat di rumah masing-masing, kemudian beraktivitas di pagi hari sampai detik ini kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sudah berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kenikmatannya amatlah luar biasa banyaknya. Bahkan saking banyaknya tidak bisa dihitung oleh kalangan manusia manapun, baik di S1, S2, S3 dan bahkan lain-lainnya, maupun di ahli matematika lain-lainnya tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalau ada Bani Adam, ya mereka semua mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum. Sungguh janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah ada hamba Allah yang dimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la azidannakum, menggunakan ya lamut taukid dan nunut taukid yang menandakan artinya Allah tidak main-main dengan ayat ini. Jikalau ada seorang Bani Adam, jikalau ada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada setiap Bani Adam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, akan menambahkan kenikmatan tersebut. Kenikmatan yang amat tidak kalah pentingnya adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Bukan hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi mendapatkan nanti kebahagiaan kekal di akhirat sana. Kenikmatan ini mungkin sebagian orang-orang terdahulu kala, yang dimana mungkin di zaman jahiliyah tidak bisa semua orang memilikinya. Padahal mereka faham apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, cuman hidayah tidak turun kepada mereka. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan Islam. Yang saya katakan ke beberapa majelis ta'lim, ke beberapa tempat muhadarah dan daurah-daurah lainnya, saya katakan apa? Ini sebagai golden ticketnya seorang Bani Adam untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai sabda Rasulullah SAW, man qala fi akhirih la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa menggunakan kata man, menunjukkan di sini dari kalangan laki-laki dan perempuan, yang di sini maksudnya muslim dan muslimat, yang di akhir ayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kenikmatan yang dimana insyaallah ta'ala ketika Bani Adam berpegang teguh kepada kenikmatan ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dua kebahagiaan. Apa itu? Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ikhwatul fudhala hafizakumullahu jami'an. Kemudian salat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, qudwah hasanah kita, yang dimana beliau seorang nabi, bahkan ya menjadi seorang pemimpin, bahkan menjadi seorang guru. Innama bu'ithtu mu'allima, ya sesungguhnya aku diutus ini hanya sebagai seorang guru, menggunakan adatul qasr atau adatul hasr di ilmu balaghah, yang menandakan apa? Aku ini hanya diutus sebagai seorang guru, yang dimana Rasulullah juga menyampaikan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, dan aku juga diutus sebagai hanya merubah akhlak manusia, yang dimana dulunya akhlak manusia subhanallah naudzubillah min dzalik, ya keburukan yang amat luar biasa, bahkan sampai menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu kala berhala-berhala itu berada di dekat Ka'bah, kemudian dihancurkan ketika peristiwa Fatu Makkah, yang dimana kenikmatan ini akan membawa kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal fudhala hafizakumullahu jami'an. Marak hari ini terjadi, sampai saat ini, sampai detik ini terjadi adalah orang-orang bosan dengan kehidupan masa lalunya. Kehidupan ini ya sudah dia jalani bertahun-tahun, bahkan menjadi jenuh. Kehidupan ini menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian mereka mengikrarkan dalam dirinya, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan, ada yang curhat kepada orang lain, ya bahwasanya dia akan mengatakan saya akan berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya dalam hal beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini sebuah apresiasi yang amat luar biasa, ini sebuah rezeki yang amat luar biasa. Tetapi ketahuilah bahwasanya ketika seseorang, baik kita semua ataupun orang yang di luar sana, mengikrarkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sejatinya kita sedang berjalan di atas keramik mewah, yang dimana ketika kita berjalan di atas keramik mewah, langkah demi langkah kita lewati, ternyata tanpa disadari bahwasanya kita menginjak sesuatu yang amatlah sangat kecil, saking kecilnya tidak terlihat, tapi ketika dipijak rasanya amatlah tajam bagaikan pedang yang sudah diasah sangat lama. Maka ya ibadallah, untuk kita semua orang-orang yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin tetangga kita, saudara kita dan lain-lainnya juga yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah ada dua golongan orang ketika dia mengikrarkan dirinya berubah menjadi lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan pertama apa? Ya sebelumnya dibuka dengan hadis yang pertama di kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Apa itu? Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, innamal a'malu bin niyat, ya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dan Rasulullah SAW menggunakan kata al-a'mal di dalam hadisnya, dan banyak syarah dari perkataan hadis ini, bahkan menjadi salah satu qaidatul kubra. Ya kaidahnya bukan ini, tetapi melahirkan kaidah yang baru dari hadis ini. Ya, apa yang disebut dengan al-a'mal? Yaitu amal-amal saleh yang kita lakukan. Bukankah kalau kita pertama kali berpegang teguh dengan rukun Islam, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, bukankah ini termasuk dari amal saleh? Maka dari amal saleh ini, ya setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatunya, maka tergantung apa yang dia niatkan, baik amalan wajibnya ataupun amalan sunnahnya. Maka golongan pertama disampaikan Rasulullah SAW apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dijelaskan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Apa yang disampaikan di situ? Ya bahwa saya disampaikan di situ, barang siapa dari kalangan muslim dan muslimah yang dimana menyandarkan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan didapati dirinya akan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Bahkan di dalam ayat pun dijelaskan secara sharih menggunakan kata taat. Kenapa? Menandakan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulullah SAW, taat yang mutlak, bukan taat yang dimana ada ikatan ini dan itu dan segala macamnya. Selama itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, perintah dari Rasulullah SAW disampaikan oleh para ulama-ulama yang saleh, maka ini termasuk bagian dari kita bagaimana menjalani kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka golongan orang yang pertama ketika dia melakukan salah satu amalan salat, puasa, zakat, haji, dia bakal melaksanakan amalan-amalan sunnah lainnya,
maka kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapati dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan akan hadir dalam dirinya, walaupun nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang hamba tersebut, yang dimana mungkin bisa jadi lika-liku perjalanan ya untuk berubahnya semakin banyak. Ini golongan orang yang pertama. Golongan orang yang kedua, subhanallah wal a'yadzu billah, apa kata Rasulullah SAW? Faman kanat hijratuhu lid dunya au imra'atin yatazawwajuha au yatanakkahuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dijelaskan dalam kitab tersebut apa? Barang siapa yang seseorang tersebut dari kalangan muslim dan muslimah yang dia melakukan sebuah amal saleh, niatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, niatnya karena dunia, niatnya bahkan misalnya karena wanita yang dia cintainya, ya, atau niat yang lainnya, niat yang dimana selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka didapati dirinya ya bahwasanya beribadah tersebut niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi atas dasar apa yang dia niatkan ya dari amalan soleh tersebut. Maka di sini subhanallah, tinggal kita bagaimana memilih apakah kita termasuk dari golongan orang yang pertama atau yang kedua. Di luar sana saya beberapa memegang orang-orang yang hijrah, beberapa megang orang-orang yang bermasalah dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, kakek-kakek, ya bahkan nenek-nenek sekalipun. Di sana saya sampaikan demikian. Kenapa? Karena Islam dari lahirnya saja sudah banyak lika-liku yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Peperangan pertama kali, peperangan amat yang menyedihkan. Peperangan Badar bukan peperangan yang dimana senang-senang, tidak. Tetapi mereka akan berhadapan satu sama lainnya. Yang dia hadapi adalah saudaranya sendiri, ayahnya, bahkan yang dihadapi pamannya, keponakannya. Maka dijelaskan oleh para kali dijelaskan wa may yattaqillah wa may yattaqillah wa may yattaqillah di satu halaman tersebut. Ya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Bukankah orang-orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala nantinya akan berikan jalan untuk kita semua? Mari ya ibadallah, di hari yang mulia ini biiznillah taala, mari sama-sama kita perbaharui niat kita masing-masing, yang dimana mungkin bisa jadi kita sedang menghadapi sebuah amalan-amalan saleh yang dimana kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang namanya makhraja, jalan keluar untuk kita semua. Itulah mungkin sedikit khutbah singkat yang saya sampaikan. Ya ibadallah, hafizukumullahu jami'an. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Laqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu an kulli sahabati ajma'in, Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, wa an baqiyatis sahabati ajma'in, wa anit tabi'in wa anit tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba wal ghala waz zina waz zalazil wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan
عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد سائر المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.